Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, kali ini kita masuk pada bab pertama di semester 2, kelas 9, yaitu teks diskusi. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Teks diskusi. Kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama, 3.9, mengidentifikasi informasi. Teks diskusi berupa pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. 4.9, menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam materi kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi. Teks diskusi berupa pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang dibaca dan didengar. Pertama, kita akan mengidentifikasi informasi teks diskusi. Nah, ini adalah gambar anak-anak yang sedang berdiskusi. Diskusi berarti sebuah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Jadi tidak hanya sebuah pertemuan ya anak-anak, tapi di situ ada ilmu, ada sesuatu hal yang dibahas untuk kita ya bertukar pikiran untuk memecahkan suatu masalah. Dalam arti lebih luas, diskusi berarti memberikan jawaban atas pembicaraan lebih serius tentang suatu masalah. Jadi kalian bisa di sini menyampaikan pendapat, kemudian teman kalian menyampaikan pendapat, saling bertukar pikiran pendapat tersebut sehingga menemukan suatu pemecahan masalah. Kemudian pengertian lain diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran secara teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Jadi diskusi itu juga ada aturannya, sehingga ada titik temu pada akhir diskusi. Nah, kurang lebih mengidentifikasi informasi teks diskusi seperti ini. Masih tentang anak-anak yang sedang berdiskusi. Teks diskusi disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu masalah. Jadi pendapat kalian jika berbeda-beda antar satu teman dalam sebuah kelompok diskusi tidak masalah, karena nanti kita akan bertukar pikiran, kemudian mencari jawaban sehingga masalah yang kalian diskusikan itu akan terpecahkan. Misalnya pada rapat OSIS tentang penyusunan kegiatan OSIS yang paling tepat ya, ketika ada penyusunan kegiatan maka ada diskusi antar anggota OSIS dan pembina OSIS. Maka di situ akan terjadi penyusunan itu yang membutuhkan diskusi dalam rapat untuk menentukan kegiatan OSIS yang paling tepat kira-kira apa. Ya, atau misalnya rapat RT saat membicarakan masalah sampah di lingkungan RT. Ya, itu bagaimana solusinya? Kita harus berdiskusi karena masalah ini termasuk masalah yang menyangkut orang banyak gitu. Setiap orang mengajukan pendapat yang berbeda-beda, pasti karena setiap orang itu memiliki kepala yang juga berbeda-beda, maka pendapat yang keluar pun juga akan berbeda-beda. Ada pendapat yang setuju mendukung terhadap suatu gagasan, tetapi ada pula yang bertentangan
ada juga yang ragu-ragu terhadap permasalahan yang mereka diskusikan. Jadi saling bertukar pikiran. Kemudian tujuan berdiskusi untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah, ya. Jadi itu tujuannya, untuk mendapatkan kesepakatan. Jika sudah ada kesepakatan, maka lahirlah sebuah keputusan yang paling tepat di antara pendapat yang dilontarkan para peserta diskusi. Oleh karena itu, dalam diskusi akan terjadi perdebatan atau adu pendapat yang dilontarkan oleh peserta diskusi. Itu adalah hal yang wajar ya anak-anak, tetapi alangkah baiknya jika perdebatan itu disikapi dengan bijak. Jadi tujuan kita harus kita tentukan, maksudnya harus kita fokuskan bahwa tujuan berdiskusi itu bukan terletak pada adu pendapatnya, bukan terletak pada perdebatannya, tapi kita tujuannya untuk mencari kesepakatan dan keputusan terhadap pemecahan masalah, seperti itu. Berdiskusi, ya, kegiatan bertukar pikiran itu tentunya juga memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, melatih untuk berani mengemukakan pendapat dan berpikir secara kritis, tepat, logis, dan objektif. Jadi tidak hanya mengemukakan pendapat saja, tapi harus ada alasan. Alasan itulah yang harus tepat, harus logis, dan harus objektif. Tentunya kalian yang melontarkan pendapat itu sudah memiliki sifat yang kritis ya, tentunya untuk menyikapi suatu masalah, sehingga masalah ini harus mendapatkan pemecahan. Yang kedua, menemukan sumber bagi pemecah masalah. Jadi ketika kita berusaha melontarkan pendapat untuk memecahkan masalah, kita harus mencari beberapa sumber dulu yang valid ya, sehingga pendapat yang kita lontarkan itu bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa diterima bahkan oleh orang lain karena kita memiliki sumber-sumber yang kuat. Seperti itu. Jadi kita harus temukan dulu sebelum kita mengemukakan pendapat dalam forum diskusi. Kemudian yang ketiga, belajar menghargai pendapat yang disampaikan orang lain untuk mencari kebenaran simpulan. Jadi kita tidak boleh egois dalam berdiskusi. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain, karena yang sudah Bu Fitri katakan di depan tadi di awal bahwa dalam diskusi itu pendapat yang kita lontarkan antar peserta diskusi itu pasti berbeda-beda ya, karena setiap kepala itu pasti berbeda. Jadi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain ketika pendapat kita tidak sama dengan orang itu ya. Tujuannya untuk mencari kebenaran yang disimpulkan pada saat di akhir. Kemudian yang keempat, membentuk sikap diri peserta. Diskusi tidak hanya menambah pengetahuan dan pengalaman serta kecakapan, tetapi juga semangat demokratis dan toleransi yang berkembang. Jadi ketika kita mengemukakan pendapat, kita tahu bahwa menurut kita pendapat kita itu benar, tapi ada pendapat lain yang mungkin dilontarkan dalam forum diskusi, maka disitulah kita akan belajar mengenal demokratis ya dan toleransi untuk menyamakan pendapat, untuk pendapat itu supaya mendapatkan hasil yang maksimal agar masalah itu bisa terpecahkan. Itulah manfaat diskusi. Kemudian yang kelima, berdiskusi itu membuat pikiran menjadi terbuka ya, tidak hanya tertutup. Kita bisa toleransi, kita tidak egois, kita bisa bertukar pikiran untuk sekiranya kita menyamakan tujuan ya, dan segera bertindak menyikapi kenyataan dan masalah di sekitar kita. Membuat pikiran kita terbuka, kemudian kita menyampaikan pendapat karena kita peduli, karena kita tidak egois, maka itu salah satu dari manfaat berdiskusi. Kemudian dalam diskusi itu juga ada beberapa jenis diskusi ya. Jenis-jenis diskusi, yang pertama ada diskusi kelompok. Tentunya sering kalian alami di sekolah ya anak-anak, di kelas. Diskusi kelompok adalah suatu kegiatan koordinatif atau proses berpikir kelompok
yang mengandung langkah-langkah tertentu dan harus dipatuhi oleh kelompok hingga mencapai kesepakatan dalam mencapai permasalahan. Nah, ketika kalian diberi tugas oleh guru kalian untuk membentuk kelompok diskusi, ya, tentunya guru kalian sudah mempersiapkan masalah yang harus kalian diskusikan. Kemudian nanti kalian temukan pendapat yang akhir, ya, di akhir untuk mencapai simpulan. Kemudian kalian presentasikan dan kalian bagi pendapat kelompok kalian itu terhadap kelompok lain. Nah, itu namanya diskusi kelompok. Jadi proses berpikirnya itu kelompok. Jadi alangkah baiknya ketika ada tugas diskusi kelompok, maka berpikirnya harus sama-sama, karena itu adalah proses berpikir kelompok. Tidak ada yang satunya berpikir, satunya tidak, maka harus sama karena dia terbentuk dalam suatu kelompok. Kemudian yang kedua, ada jenis diskusi yang namanya dialog interaktif. Dialog interaktif adalah percakapan yang melibatkan pemirsa atau pendengar, ya, dengan narasumber atau pembicara. Jadi ini biasanya ada di dalam televisi misalnya, ya, televisi, kemudian pemirsanya atau pendengarnya ada di rumah. Jadi narasumbernya atau pembicaranya ada di televisi atau radio misalnya, kemudian pendengar atau pemirsanya ada di rumah. Dia bisa berdiskusi, dia bisa bertanya dan lain sebagainya lewat telepon, ya, lewat video call dan lain sebagainya. Jadi dialog interaktif itu ada interaksi antara pendengar atau pemirsa terhadap dengan narasumber atau pembicara, tapi tempatnya berbeda biasanya. Itu namanya dialog interaktif, percakapan yang berhubungan dengan interaksi dengan hubungan yang jauh. Kemudian ada rapat. Rapat merupakan komunikasi timbal balik dengan sarana bahasa atau dua orang. Rapat merupakan komunikasi timbal balik dengan sarana bahasa antara dua orang atau lebih untuk memperdalam pemahaman suatu masalah. Jadi rapat sering, ya, juga kalian pernah lihat, pernah dengar juga. Jadi dia ketika rapat mungkin memang ada suatu masalah yang harus dipecahkan, kemudian di dalamnya terjadi komunikasi, ya, terjadi timbal balik, bertukar pikiran juga dengan sarana bahasa antara minimal dua orang, ya anak-anak. Kalau satu orang itu namanya bukan rapat. Jadi minimal dua orang atau lebih untuk memperdalam permasalahan atau memperdalam pemahaman suatu masalah sehingga mendapatkan suatu pemecahan. Jadi perlu dirapatkan agar masalah ini segera terselesaikan. Nah, biasanya terjadi dalam suatu lembaga, misalnya di sekolah, di kantor, ya. Kemudian di lembaga-lembaga tertentu yang memang orangnya atau pesertanya itu banyak. Jadi dibutuhkan rapat. Kemudian yang keempat ada diskusi panel. Diskusi panel diartikan sebagai diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau panel. Jadi sekelompok orang itu namanya panel. Mereka membahas topik yang menjadi perhatian umum di hadapan khalayak. Bisa juga pendengar radio atau penonton televisi. Sementara itu, khalayak ini diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat. Nah, diskusi panel ini ternyata mirip dengan dialog interaktif, ya anak-anak. Tapi di sini bedanya dia adalah sekelompok orang, ya. Diskusi panel diartikan sebagai diskusi yang dilakukan sekelompok orang. Mungkin lebih banyak diskusi panel daripada dialog interaktif. Dialog interaktif itu minimal dua orang antara narasumber dan pemirsa, itu sudah cukup. Tapi panel ini sekelompok orang dengan sekelompok orang. Jadi lebih banyak. Mereka membahas topik yang menjadi perhatian umum saat itu. Jadi yang menjadi perhatian umum itu adalah yang dibicarakan, yang sedang hangat, topiknya yang sedang hits pada saat itu di hadapan khalayak, ya. Kemudian didiskusikan, ada yang bertanya, diberi kesempatan, dan narasumbernya memberikan jawaban. Kemudian saling berkomunikasi atau bertukar pikiran, seperti itu. Kemudian ada simposium. Nah, jika tidak pernah mendengar, maka simposium itu merupakan variasi dari diskusi panel. Sebenarnya sama, tapi hanya divariasi saja.
Dalam simposium, terdapat beberapa ahli yang memiliki pandangan berbeda tentang permasalahan yang sedang dibicarakan dan disampaikan dalam diskusi tersebut, ya. Peserta simposium terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi ini tampaknya tidak ada jarak, ya. Diskusi panelnya tidak ada jarak. Kemudian di situ ada beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya atau pandangannya untuk dibicarakan agar terpecahkan suatu masalah. Tapi peserta diskusi ini ya, itu terlibat aktif dalam kegiatan itu. Seperti itu. Kemudian ada seminar. Seminar terdiri atas moderator, notulis, penyaji, pembahas, dan peserta. Diskusi ini bertujuan untuk mencari kesepakatan langkah atau pandangan dalam menghadapi suatu persoalan. Diskusi ini bersifat formal, sehingga penyaji perlu menyiapkan makalah atau kertas kerja untuk disajikan. Nah, ini lebih formal ya, lebih formal sekali. Selama diskusi berlangsung, notulis mencatat pokok-pokok pikiran, makalah, sanggahan atau pernyataan. Sanggahan ini itu maksudnya adalah penolakan atau penentangan jawaban ya anak-anak, itu namanya sanggahan. Tapi harus dengan bijak juga dalam melakukan penolakan, harus ada alasan yang logis. Dan jadi sanggahan atau pernyataan dan jawabannya. Pada akhir diskusi, moderator menyampaikan simpulan atau pokok-pokok pikiran hasil pembicaraan. Jadi dia formal sekali ya anak-anak dalam seminar ini. Karena seminar ini memang tujuannya untuk menyampaikan suatu hal, suatu masalah yang memang harus didiskusikan. Kemudian ini formal sekali. Jadi dia supaya diskusinya itu teratur, berjalan dengan baik, maka dia membutuhkan moderator, dia membutuhkan notulis. Moderator ini sebagai jembatan antara narasumber dan pendengar atau pemirsa, ya. Kemudian supaya tidak terjadi perdebatan antara narasumber dan antara penyaji, narasumber dan pendengar, maka harus ada moderator untuk menengahi supaya lebih formal lagi ya. Kemudian ada notulis yang dia tugasnya untuk mencatat hasil rapat atau hasil pembicaraan dalam seminar. Kemudian penyaji itu ya narasumber yang menyajikan materi, pembahas itu sama yang membahas suatu permasalahan, dia temannya penyaji. Kemudian peserta diskusi yang bertanya, yang mendengar, yang jadi pemirsa. Nah, sebegitu formalnya seminar, maka seminar itu bisa dikatakan diskusi yang bersifat formal. Jadi sangat diatur sekali. Kemudian materi yang kedua, kita akan belajar menyimpulkan isi teks diskusi. Kalau menyimpulkan berarti biasanya Bapak Ibu guru itu ketika akhir diskusi akan bertanya kepada kalian, anak-anak, bagaimana simpulan diskusi kita hari ini? Maka beberapa siswa ada yang mengangkat tangan. Nah, seperti ini. Jadi silakan aktif dalam menyampaikan simpulan diskusi di kelas ya anak-anak. Kemudian menyimpulkan isi teks diskusi. Simpulan isi teks diskusi yang baik perlu mempertimbangkan gagasan utama dan gagasan pendukung kedua belah pihak yang sedang berdiskusi. Tentunya kalau diskusi itu ada pro dan kontra. Ada sebagian peserta diskusi yang setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh topik atau narasumber yang sedang dilontarkan dalam diskusi. Kemudian ada juga sebagian peserta yang kontra atau kurang setuju terhadap masalah yang sedang disampaikan. Maka dikatakan itu adalah kedua belah pihak dalam forum diskusi. Hal ini dimaksudkan agar pendapat dari kedua belah pihak terangkum sebagai jalan keluar terhadap masalah yang dibahas. Jadi supaya ada jalan keluar, maka kita harus menyimpulkan ini jawabannya apa, jalan tengahnya apa, supaya tidak terjadi perdebatan. Nah, maka harus ada simpulan teks diskusi. Perhatikan contoh berikut. Gagasan utama dan gagasan pendukung
pihak yang kontra. Ini misalnya seperti ini ya anak-anak, Bu Fitri punya contoh. Nah, itu yang bercetak tebal hitam itu adalah gagasan utama. Dan yang tidak bercetak tebal itu adalah gagasan pendukung. Ya, tapi kita ambil ini yang diskusi yang kontra ya, yang tidak mendukung topik yang sedang dibahas ya. Misalnya ada seperti ini. Secara medis, makan mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera makan, kandungan nutrisi di dalamnya hampir tidak ada. Mie instan justru mengandung berbagai jenis senyawa yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Di dalam mie instan juga terdapat kandungan lemak. Jenis senyawa tersebut akan meningkatkan risiko diabetes. Obesitas merupakan salah satu faktor pemicu munculnya diabetes. Meningkatnya kadar lemak dalam tubuh kita secara drastis akan menyebabkan resistensi insulin. Padahal insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengontrol jumlah gula dalam darah. Oleh karena itu, lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Jadi perhatikan ya anak-anak, yang bercetak tebal, makan mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Itu merupakan gagasan utama ya. Kemudian bisa dijelaskan lagi, ini merupakan hal yang umum ya dalam suatu paragraf. Kemudian bisa dijelaskan lagi ya dalam tulisan ini yang tidak bercetak tebal. Yang di awal ya, gagasan utama yang terletak di awal itu namanya ya deduktif. Kemudian gagasan utama yang terletak di akhir namanya induktif. Jadi dia kalau misalkan deduktif di awal di kalimat diumumkan dulu, kemudian dijelaskan lagi di kalimat yang sebelumnya. Sebaliknya, yang kalau induktif dia dijelaskan dulu, kemudian hal yang umum atau gagasan utamanya dia ada di belakang, itu namanya induktif. Kalau misalkan ada di awal dan di akhir, bisa juga dikatakan variatif. Jadi dia gagasan utamanya juga ada di awal dan di akhir. Nah, ini adalah gagasan utama dan gagasan pendukung pihak yang kontra. Jadi begini ya prosesnya mencari simpulan. Kemudian, gagasan utama dan gagasan pendukung pihak yang pro. Nah, yang tadi kontra, sekarang pindah yang pro. Bu Fitri punya contoh. Meskipun demikian, banyak kalangan yang berpendapat bahwa tak masalah apabila makan mie dicampur nasi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Selain praktis, mie instan juga bisa menjadi pengganti sayur atau lauk pauk yang bisa dicampur dengan nasi. Selain dapat menghilangkan rasa lapar, mie instan juga bisa menghemat waktu. Selama tidak dijadikan sebagai menu harian, mie instan bercampur nasi bisa dijadikan sebagai menu selingan, sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Nah, ini adalah gagasan utama yang ada di pihak yang pro. Penjelasannya sama ya, deduktif dan induktif yang sudah Bu Fitri jelaskan pada slide sebelumnya. Ketika sudah menemukan gagasan utama dalam pendapat yang pro dan kontra, maka kita jadikan satu ya, kita ramu anak-anak menjadi sebuah kalimat yang bisa mewakili dari paragraf atau teks diskusi yang sudah disampaikan. Nah, itu caranya menemukan simpulan. Maka dari gagasan utama dan gagasan pendukung yang sudah Bu Fitri sampaikan tadi, fokusnya terhadap gagasan utama saja ya. Itu bisa kita ambil simpulan jika memang benar bahwa makan mie instan bercampur nasi memiliki risiko terhadap penyakit diabetes, kita memang perlu berhati-hati mengonsumsinya. Kalau hanya sesekali dikonsumsi sebagai selingan, mungkin risikonya tidak terlalu fatal. Namun jika terlalu sering, apalagi dijadikan sebagai kebiasaan,
kita harus menghindarinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, simpulan ini bisa kalian ramu sendiri ya, menjadi kalimat yang versi kalian sendiri, kalimat sendiri, tapi tetap tidak meninggalkan gagasan utama yang sudah Bu Fitri cetak tebal tadi. Nah, itu cara kita membuat simpulan dalam sebuah teks diskusi. Sangat mudah kan anak-anak? Selain mempertimbangkan gagasan utama dan gagasan pendukung dalam menentukan simpulan teks diskusi, menentukan simpulan teks diskusi juga dapat dilakukan dengan menganalisis struktur teks diskusi. Nah, Bu Fitri sudah membuat tabel ya. Tabel ini kalian juga bisa jadikan untuk kalian membuat simpulan. Nah, ini cara kedua ya anak-anak. Cara yang pertama tadi dengan mencari gagasan utamanya dulu, kemudian kalian ramu menjadi kalimat simpulan yang bisa mewakili teks diskusi yang sedang kalian simpulkan. Cara yang kedua, kita harus tahu struktur teks diskusinya dulu. Ya, struktur teks diskusi itu terdiri atas pendahuluan, isi, dan simpulan. Pendahuluan, kalian bisa memasukkan pernyataan untuk membatasi topik. Kira-kira topik yang sedang kalian bahas dalam teks diskusi itu apa ya? Kalian boleh ambil satu kalimat. Kemudian latar belakang topiknya, mengapa masalah itu bisa terjadi? Latar belakangnya apa? Kemudian sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Tentunya dalam teks diskusi itu, kan tadi ada pro dan kontra ya anak-anak ya. Itu bisa kalian ambil benang merahnya. Sudut pandangnya kira-kira yang berbeda apa? Kalian ambil sedikit. Jadilah pendahuluan. Kemudian isi, serangkaian paragraf. 2 atau 3 paragraf dengan argumen yang pro, kemudian 2 atau 3 paragraf dengan argumen yang kontra serta alasannya dan contohnya. Kemudian menggunakan bahasa persuasif atau bahasa yang mengajak, kemudian menggunakan bahasa yang kohesif, yang satu sama lain berhubungan untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Nah, kalian ambil sedikit. Kemudian simpulan argumen dari kedua sisi itu pro dan kontra tadi. Kemudian kalian mengevaluasi argumen yang paling efektif, yang paling mudah dipahami, yang bisa diambil jalan tengahnya. Kemudian kalian bisa tulis rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Sama, kalian ramu kalimat-kalimat yang sudah kalian ambil tadi sedikit demi sedikit. Kemudian kalian ambil ya, untuk kalian jadikan simpulan sebuah teks diskusi. Jadi ada 2 cara ya anak-anak dalam menyimpulkan teks diskusi. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan materi dari Bu Fitri. Demikian materi teks diskusi yang sudah Bu Fitri sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan selalu jaga kesehatan. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.